Halo, selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, Bu. Saya baik. Terima kasih. Apa Mbak masih sekolah? Iya, saya masih sekolah. Kalau boleh tahu, Mbak dari mana? Saya dari pulang sekolah terus ke sini. Bagaimana sekolahnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sekolahnya lancar, asik. Nah Mbak, ini anak keberapa? Punya adik atau kakak? Saya anak pertama, Bu, dan saya anak tunggal, tidak memiliki adik ataupun kakak. Baik. Nah, kalau boleh tahu, pekerjaan orang tuanya apa ya Mbak? Orang tua saya bekerja sebagai pedagang. Oh, sebagai pedagang. Nah, keseharian Mbak kalau tidak sekolah ngapain? Sehari-hari ketika saya tidak sekolah, saya biasanya membantu orang tua saya di warung seperti menata barang-barang, kemudian melayani pembeli ataupun mengecek barang di gudang. Oh, membantu orang tua ya. Baik Mbak. Tadi kan katanya ada yang mau dibicarakan sama saya. Sekarang, sebelum masuk ke masalah itu, saya akan menjelaskan hal yang akan saya sampaikan. Nah, pada kali ini kita akan memasuki ke sesi konseling, di mana nanti saya di sini akan membantu untuk menyelesaikan masalah kamu. Tapi selesainya masalah ini nanti kembali ke mbaknya. Saya hanya dapat membantu, bukan menyelesaikan. Nah, tugas mbaknya adalah menjawab pertanyaan saya dan menyampaikan semua masalah yang sedang kamu hadapi agar masalah bisa selesai. Baik, Bu. Iya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Saya siap mendengarkan penjelasan Ibu. Nah, sampai di sini Mbak sudah paham apa yang nanti harus dilakukan. Iya, saya paham, Bu. Setelah ini, tanggung jawab penyelesaian masalah kembali ke saya. Apakah Mbak ingin berbicara tentang bagaimana perundungan tersebut bisa terjadi? Ya, saya ingin membicarakan bagaimana perundungan itu bisa terjadi. Apakah Mbak merasa bahwa
saat kehilangan kendali atas diri sendiri. Apa Mbak pernah merasa seperti itu sebelumnya? Iya Bu, saya merasa kehilangan kendali atas diri sendiri. Sebenarnya saya pernah merasa seperti itu sebelumnya beberapa bulan yang lalu, dan itu tanpa terduga dan tanpa kendali saya. Apakah Mbak merasa sulit untuk mengendalikan dorongan agresif pada saat perundungan terjadi? Apakah Mbak merasa tindakan tersebut dilakukan tanpa pertimbangan? Ya Bu, saya merasa sulit untuk mengendalikan dorongan agresif saat perundungan terjadi. Terkadang saya merasa tindakan tersebut dilakukan tanpa pertimbangan dan tanpa kontrol dari diri saya. Apakah Mbak berpikir bahwa menerima permintaan maaf pelaku dan kesepakatan damai dapat membantu semua pihak untuk bergerak maju dan belajar dari pengalaman ini? Saya pikir menerima permintaan maaf pelaku dan kesepakatan damai mungkin bisa membantu semua pihak untuk bergerak maju dan belajar dari pengalaman ini. Saya benar-benar memahami perasaan Mbak. Situasi seperti ini bisa sangat mempengaruhi perasaan seseorang. Bagaimana Mbak melihat diri dalam jangka panjang setelah pengalaman ini? Saya benar-benar merasa terpukul, Bu. Saya menyadari bahwa situasi seperti ini bisa sangat mempengaruhi perasaan seseorang. Mengenai jangka panjang setelah pengalaman ini, saya masih mencoba memahami dan mencari cara untuk melihat diri saya sendiri. Saya mengerti apa yang Mbak rasakan, namun saya tidak membenarkan apa yang sudah Mbak lakukan dikarenakan memang itu hal yang salah, walaupun niat Mbak baik untuk memenuhi kebutuhan Mbak tanpa menyusahkan orang tua Mbak. Saya mengerti, meskipun niat saya baik untuk memenuhi kebutuhan tanpa menyusahkan orang tua, saya memahami bahwa tindakan saya tetap merupakan suatu kesalahan dan saya menyesali hal itu.
baik. Kalau begitu, boleh saya tafsirkan bahwa Mbak melakukan hal itu karena memiliki dorongan yang kuat untuk mendominasi atau merasa lebih kuat daripada yang lain. Baik, Bu. Saya menerima tafsiran tersebut. Saya memang merasa memiliki dorongan yang kuat untuk mendominasi atau merasa lebih kuat daripada yang lain. Maaf sebelumnya, Mbak. Kalau pertanyaan saya menyinggung perasaan Mbak sebelumnya, Mbak apa sudah pernah melakukan hal seperti ini? Tidak apa-apa, Bu. Saya menghargai pertanyaan Ibu. Sejauh yang saya ingat, saya belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Apakah Mbak tahu yang kamu lakukan itu hal negatif, termasuk ke dalam tindakan kriminal? Walaupun usiamu masih di bawah umur, namun hukum tetap hukum. Apa yang kamu lakukan bisa menghancurkan masa depan kamu. Dan apa yang kamu lakukan itu memaksakan diri kamu. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan merupakan hal negatif dan bahkan termasuk tindakan kriminal. Meskipun usia saya masih di bawah umur, saya tahu hukum tetap hukum. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan bisa menghancurkan masa depan saya dan bahwa itu sebenarnya merupakan pemaksaan terhadap diri saya sendiri. Apa yang pernah Mbak lakukan untuk menghilangkan kebiasaan yang kurang baik seperti masalah yang sedang Mbak hadapi? Sejauh ini, saya belum melakukan banyak hal untuk menghilangkan kebiasaan yang kurang baik ini. Saya baru menyadari bahwa saya perlu melakukan perubahan untuk hidup saya ke depannya. Apa Mbak pernah berpikir dampak ke depannya akibat yang Mbak lakukan bisa berpengaruh pada masa depan Mbak? Saya bukan mempojokkan Mbak, tapi saya memberikan nasihat agar Mbak terbuka atas tindakan yang sudah Mbak lakukan. Saya mulai memikirkan dampak ke
depan akibat tindakan saya, Bu. Saya tidak merasa dipojokkan, tetapi saya menghargai nasihat Ibu untuk terbuka tentang tindakan yang sudah saya lakukan. Mari kita selesaikan masalah, Mbak. Biar kamu merasa lega dan tenang. Semangat ya, Mbak. Saya yakin masalah Mbak cepat selesai kalau Mbak mau mendengarkan nasihat dari saya. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha mendengarkan nasihat Ibu dan berharap masalah ini bisa segera terselesaikan. Saya merasa terbantu dengan sesi konseling ini dan merasa lega. Baik Mbak, kita sudah di akhir sesi konseling, di mana insya Allah masalah yang dihadapi Mbak untuk selesai. Kalau belum pas pembicaraan atau konseling sama saya hari ini, Mbak bisa datang lagi ke saya. Dan kapan Mbak bisa melapor progres masalah Mbak ke saya? Baik, Bu. Saya berterima kasih atas bantuannya. Kalau ada kebutuhan, saya akan datang lagi. Saya akan berusaha melaporkan progres masalah saya ke Ibu secepatnya. Gimana Mbak, apakah sudah tercerahkan dengan masukan yang saya sampaikan? Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kamu. Apabila dirasa sudah cukup, kita dapat bertemu di lain waktu untuk melihat perkembangan Mbak bagaimana. Ya, Bu. Saya merasa tercerahkan dengan masukan yang Ibu berikan. Saya berharap apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi saya. Jika memang sudah cukup, kita bisa bertemu lagi di lain waktu untuk melihat perkembangan saya. Baik, kita cukupkan pembicaraan ini. Semoga masalah Mbak bisa Mbak hadapi dan semoga Mbak bisa mengambil manfaat dari konseling hari ini dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Makasih ya Mbak sudah mau bercerita tentang masalah Mbak dengan saya. Sebelumnya juga saya minta maaf saat sesi konseling ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Mbak. Saya minta maaf. Baik, Bu. Saya berterima kasih atas waktu dan bantuan Ibu. Saya berharap dapat menghadapi masalah ini dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Terima kasih juga atas permintaan maaf Ibu. Saya memahaminya.